nama saya Friska Dwi Permata dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah olahraga di Indonesia pada masa penjajahan sampai kemerdekaan. Bisa dibilang jika perkembangan olahraga di Indonesia menuju ke model olahraga yang modern dimulai sejak Belanda mulai menduduki Indonesia. Awalnya memang Belanda hanya datang untuk berdagang. Namun kemudian hal tersebut berubah dan mulai mempengaruhi tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman tersebut. Dengan didudukinya pemerintahan Belanda, membuat Belanda sedikit banyak berpengaruh dan kondisi masyarakat saat itu termasuk dalam bidang olahraga yang juga membuat masyarakat Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga yang baru. Perkenalan masyarakat Indonesia dengan beragam jenis olahraga juga dimulai sejak Belanda membawa tentara-tentara yang mereka miliki ke Indonesia. Pada abad ke-19, olahraga yang masuk dan berkembang merupakan sebuah olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Friedrich Gusmus pada tahun 1759 sampai 1835. Dengan adanya hal tersebut, maka secara otomatis juga menjelaskan jika olahraga sistem Jerman juga mulai dikenal dan masuk ke Indonesia karena dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia. Olahraga jenis ini kemudian tidak hanya berkembang di kalangan militer Belanda, melainkan juga berkembang di sekolah dan juga di masyarakat Indonesia. Kemudian, olahraga di Indonesia juga mengalami perubahan setelah adanya penjajahan dari bangsa Jepang yang masuk ke Indonesia. Olahraga Jepang pun mulai dikenal dan mulai bertambah di Indonesia. Berbagai olahraga Jepang yang mulai dikenal diantaranya adalah karate, judo, sumo, dan kendo. Beragam jenis olahraga berikut kemudian juga mulai berkembang dengan semakin pesatnya. Bahkan, berbagai kalangan juga menyukai dan menggunakan olahraga tersebut sebagai olahraga badan dan olahraga yang digunakan. Hal ini juga semakin menjadi lebih baik ketika Jepang kemudian memberikan pelatihan khusus kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia akan berbagai jenis olahraga tersebut. Berbagai jenis olahraga yang juga dikembangkan di sekolah-sekolah Jepang diantaranya seperti senam pagi, disebut dengan taiso, lari, baris berbaris. Dengan adanya pelajaran di sekolah ini, kemudian memberikan efek pada olahraga di Indonesia yang kemudian mulai mengenal tentang olahraga, pendidikan, dan olahraga rekreasi. Dengan berbagai bentuk pelajaran ini juga memberikan efek yang bagus untuk warga masyarakat Indonesia untuk bisa mengenal lebih jauh lagi tentang olahraga. Justru diperkenalkan berbagai macam-macam jenis olahraga ini yang kemudian membuat para warga Indonesia mulai mengenal cara membela diri, kemudian melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Ketangkasan dalam berolahraga membuat fisik dan warga Indonesia menjadi lebih kuat dan mulai tangkas akan dengan berbagai kegiatan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, kemudian berkembang olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Organisasi ini kemudian memiliki tugas utama yaitu untuk menyelenggarakan pelatihan fisik untuk para kalangan muda dan mengusahakan rehabilitas fisik dan juga mental. Pada awalnya pendidikan olahraga juga cara pengembangannya dan mengajarinya belum ditata secara runtun, bahkan pada saat itu tanpa menggunakan modal sedikit pun. Perkembangan kegiatan olahraga hanya dikembangkan melalui dua cara, dengan menggunakan sarana sekolah dan masyarakat dengan dasar pengabdian. Kala itu, pendidikan yang diberikan juga masih teknik dan masih sangat amatir.
Pada tahun 1951 sampai 1956 baru terlihat bagaimana Indonesia memiliki olahraga yang berkembang dengan pesat. Dari beragam segi, olahraga di Indonesia berkembang dengan pesat segi teknik maupun organisator. PON pertama kali kemudian diselenggarakan pada tahun 1952, setelah Indonesia bisa berdaulat atas negaranya sendiri. Kemudian pada tahun yang sama juga ada perlombaan SLTP dan SLTA di Semarang pada tahun 1953 di Surabaya. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.